Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan kembali belajar tentang doa. Ketika kita mendengar tentang doa, seringkali ada banyak pandangan. Ketika kita berdoa, mungkin di dalam persekutuan hidup pun saya sering ajak kita, ayo kita bertekun di dalam doa, kita terus-menerus di dalam doa. Lalu yang jadi masalah gini, ketika kita terus-menerus berdoa, sebetulnya apa sih yang kita dapatkan? Ada orang-orang yang berpikir ketika kita terus-menerus berdoa, maka Tuhan itu akan mendengarkan doa kita. Karena kan kita itu terus berdoa. Maksud sih Tuhan nggak dengar? Tanda kutip kalau kita ngeyel gitu ya, Tuhan itu pasti akan dengarkan doa kita. Atau ada yang bilang ketika kita terus-menerus berdoa, maka Tuhan akan berbelas kasih dan dia akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara, kalau kita coba pikirkan apa yang Tuhan berikan, tentu doa kita ketika kita terus-menerus berdoa pun bukan berarti hasil jawaban berdoa itu seperti yang kita mau. Bukankah itu akan memaksa Tuhan? Bukankah itu akan membuat kita tidak bisa melihat apa sih yang sebetulnya Tuhan mau? Bahkan mungkin kita itu justru hanya fokus kepada apa yang kita minta itu. Saudara, ketika kita lihat ya, kalau orang doanya terus-menerus lalu memaksa Tuhan dan Tuhan dengar, bisa jadi doanya itu ruwet gitu ya. Kenapa? Contohlah hari ini, hari yang cuacanya cukup panas, mungkin kalau doanya itu orang, Tuhan turunkan hujan, tapi ada orang-orang yang saat ini tidak mau hujan karena pekerjaannya menuntut harus kering, pekerjaannya menuntut harus ada panas. Dan kalau Tuhan dengarkan yang mana? Bukankah permintaan itu kadang kontradiksi? Mungkin di satu rumah aja, aku pengen liburan ke sini, yang satu ke sini. Semua tekun berdoa dan Tuhan mau dengar yang mana. Saudara, seringkali mungkin doa kita itu doa yang memaksa Tuhan. Kita bukan di dalam ketekunan berdoa untuk mencari apa yang Tuhan mau. Contoh gini, ketika kita punya kebutuhan, kita terus-menerus doakan. Kita ingin doakan itu, Tuhan ini bahkan kebutuhan itu mungkin baik ya. Tuhan, aku harus dapatkan ini. Lalu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan harus jawab sesuai dengan apa yang aku butuhkan dan aku mau. Bukankah kalau itu terjadi, Tuhan itu seperti mesin penjawab doa gitu ya. Dia seperti mesin penjawab doa kita yang aku hanya jawab sesuai dengan kebutuhanmu. Dan seperti maumu, oke aku akan jawab karena kamu taat. Saudara, tentu bukan itu. Ada kebutuhan dan kita doakan terus. Tapi waktu kita berdoa, kita itu berelasi dengan Tuhan. Apapun nanti yang akan Tuhan jawab, itu otoritasnya Tuhan. Lalu apa yang kita dapatkan ketika kita tekun berdoa? Mazmur 25 ayat 14, kita buka bagian firman Tuhan ini. Kalau ada Alkitab boleh dibaca, dibuka juga. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Kita akan baca ayat ini ya, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mataku terarah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, tentu kita akan bersekutu dekat dengan Tuhan. Kalau saudara ingat di Matius 6, waktu sebelum doa Bapa kami, Yesus mengajarkan tentang berdoa. Kamu masuklah ke tempat tersembunyi. Nggak usah di tepi-tepi jalan, Bapakmu yang di tempat tersembunyi tahu bahkan sebelum kamu mendoakannya. Di Matius 7, Bapak akan memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita lihat, Tuhan tahu yang terbaik untuk anaknya, Tuhan tahu bahkan sebelum kita mendoakannya. Tapi kalau Tuhan meminta kita berdoa, karena kita adalah anak yang diminta untuk datang kepada Bapa. Karena kita adalah murid-muridnya yang diminta untuk menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, untuk bersekutu dekat dengan Dia. Bahkan kalau kita tahu sekarang status kita ini, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita begitu dikasih Tuhan, Kristus mati buat kita, supaya apa? Sekali lagi ini sering kali saya ingatkan, supaya manusia bisa kembali bersekutu berelasi dengan Allah. Kalau sekarang kita sudah boleh bersekutu berelasi karena Kristus mati di kayu salib itu, kita yang dulu orang berdosa yang jauh dari Tuhan, yang kalau berdoa harus lewat imam, yang kita tidak bisa datang ketika kita bahkan tidak dalam kekudusan, kita akan mendapatkan celaka. Tapi sekarang kita boleh datang kepada Tuhan, sekarang kita boleh bersekutu dekat dengan Tuhan, sekarang kita boleh datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan bahkan di dalam keadaan keberdosaan kita,
kita pun boleh datang kepada Tuhan. Bukankah itu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita? Karena itu kalau kita coba lihat pelajaran tentang doa ini, dia mau kita bersekutu dengan dia. Dia mau kita berelasi dengan dia. Dia mau kita sungguh-sungguh mengandalkan dia. Itu yang Tuhan mau. Jadi sekarang nikmatilah waktu doa kita. Kita datang kepada pencipta kita. Kita datang kepada penebus kita. Kita datang kepada dia yang menjaga, menolong, melindungi kita. Hari demi hari kita mau berjalan bersama dengan dia. Lalu jawaban doanya nanti bagaimana? Ketika kita tahu Tuhan itu siapa, kita yakin Tuhan akan berikan yang terbaik kepada setiap kita. Karena itu kalau ditanya, harusnya kita tetap tekun berdoa atau tidak? Tentu harus tekun berdoa. Tapi bukan doa yang memaksa Tuhan. Tekun berdoa, supaya kita bisa berelasi dekat dengan Tuhan. Dan di masa-masa ini, bukankah ini yang seharusnya terus kita perjuangkan? Saya ketemu dengan orang-orang yang bergumul dengan kehidupannya, saya selalu bertanya, apakah kamu berdoa? Apakah kamu rajin berdoa? Apakah kamu terus dekat dengan Tuhan? Apakah kamu membaca firman Tuhan? Karena itu akan membuat kita semakin aman, membuat kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan ketika nanti kita menghadapi segala tantangan kehidupan, aku tahu Tuhan rancangkan yang terbaik untuk aku. Ketika jawaban doa itu diberikan, aku tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk aku, bahkan sebelumnya aku nggak pernah terpikirkan opsi ini. Seringkali kan kita gini kan, Tuhan aku ada dua opsi A atau B, bahkan ditambah ada C, ada D kalau kita pemikir yang baik kan. Bukankah Tuhan bisa kasih E? Bukankah Tuhan bisa kasih alternatif yang lain, A dan B dan C dan D digabung semua? Bisa. Karena itu yakinlah Tuhan akan mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kita. Bagaimana dengan doa-doa kita hari ini? Teruslah dekat dengan Tuhan. Karena di sanalah kita akan dapat kekuatan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Supaya kita tetap bisa melihat anugerah pengharapan itu. Kita bisa melihat Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Supaya mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Supaya kita tetap ada di jalannya Tuhan. Supaya hati kita tetap tertuju kepada Dia. Itu yang menjadi kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Dia sedang memberikan kesempatan untuk kita datang kepada Dia. Jangan sia-siakan itu. Teruslah berdoa. Teruslah cari kehendak-Nya. Dan di masa ini mungkin ada banyak hal yang kita bisa doakan. Melihat kondisi bangsa ini, kita terus datang dekat pada Tuhan. Tuhan, kenapa aku ada di bangsaku ini? Melihat kondisi kota kita, kenapa Tuhan aku ada di kotaku ini? Cari kehendak Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mengubahkan kota ini bisa lewat kita, bisa lewat orang lain. Tapi paling enggak kita bisa peka. Tuhan, saat ini keluargaku berkumpul dengan banyak masalah. Ada yang sakit, ada yang mengalami kedukaan, ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Bisa kita minta kepada Tuhan, Tuhan berkati semua keluargaku, lepaskan dari semua masalah ini. Tapi kalau itu belum menjadi kehendak dan waktu Tuhan, tentu sekarang mari kita bersama dengan keluarga datang kepada Tuhan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lihatlah kasih Tuhan ketika hati kita dekat, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan bisa melihat ternyata kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan keluarga kita. Tapi seringkali karena kesulitan kita nggak bisa lihat itu. Karena kita cuma fokus kepada apa yang kita mau, apa yang kita inginkan saat ini, kita lupa. Tuhan nggak meninggalkan keluarga kita kok. Dia terus memberkati kita hari lepas hari. Mungkin kita tidak mendapatkan yang berlebih, tapi Dia memberikan rasa cukup di dalam hidup kita. Bukankah itu hal yang terindah? Mungkin kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi ternyata Tuhan berikan pengganti yang jauh lebih baik dari yang kita bisa pikirkan. Teruslah berdoa, teruslah bergaul karib dengan Tuhan. Bertekunlah di dalam doa, tetapi bukan memaksa Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita mengambil waktu tenang, bergaul karib dengan Tuhan. Ambil waktu ini, kita mau dekat dengan Tuhan. Nikmati relasi dengan Tuhan. Kalau di dalam doa-doa kita selama ini mungkin kita lebih sering memaksa Tuhan. Sekarang nikmati waktu ini, kita bukan cuma
memaksa Tuhan, tapi boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengatakan isi hati kita kepada Tuhan, mau katakan apapun, kita mau dekat dengan Tuhan saat ini. Bukan meminta, tapi kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau saat ini ada yang menjadi doa kita, yang mungkin kita menjadi pergumulan kita, saya mengajak kita berdoa, tapi dengan sikap hati yang berbeda. Bukan sekedar meminta, tapi bukan sekedar meminta jawaban doa itu, tapi Tuhan berikan aku petunjuk, berikan aku hikmat untuk aku mengerti. Bantu aku supaya aku bisa memahami kehendak-Mu itu Tuhan. Mari kita berdoa, kita boleh minta, tapi kita bukan memaksa Tuhan. Tapi saat ini kita coba merenungkan, meminta Tuhan memberikan hikmat supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Mari kita katakan isi hati kita, boleh memohon kepada Tuhan, tapi bukan memaksa Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk semua kesempatan doa yang Tuhan izinkan, doa pribadi kita, doa bersama dengan keluarga, persekutuan doa online seperti ini, atau banyak sarana lain yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Biarlah itu membuat kita bisa terus dekat dengan Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk semua sarana yang kita bisa miliki untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena ketika kami bertekun di dalam doa, kami bisa bergaul karib dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Sebagai anak yang terus datang kepada Bapa, sebagai murid yang mau terus datang kepada guru kami. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami terus mau mencari Tuhan di dalam doa. Dan kami bersyukur untuk banyak sarana doa yang Tuhan izinkan untuk kami boleh miliki. Untuk persekutuan doa online ini, untuk kesempatan doa di gereja kami masing-masing, di komunitas kami, bahkan kesempatan kami boleh berdoa bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan doa-doa pribadi yang Tuhan izinkan kami boleh menikmatinya setiap pagi, setiap malam, di dalam setiap pergumulan kami. Biarlah kami bisa terus menggunakan kesempatan ini untuk dekat dengan Tuhan, untuk berelasi dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, saat ini kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan terus untuk berdoa. Karena kami tahu kami memerlukan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Tuhan. Bahkan kami tahu ini adalah hak istimewa ketika Kristus sudah mati di kayu salib bagi kami tidak lagi tinggal di dalam dosa, kami boleh datang secara pribadi di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ini hak istimewa yang kami tidak mau sia-siakan. Tuhan yang mau tolong supaya kami bisa gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk berdoa. Tuhan, kami serahkan untuk bangsa kami, Tuhan yang terus tolong. Kami bersyukur kalau saat ini ada keadaan yang baik untuk COVID. Tuhan sertai supaya penanganan COVID juga tetap terus baik. Berkati tiap nakes yang masih terus harus bekerja keras, Tuhan yang lindungi, jaga mereka. Dan Tuhan sertai setiap rakyat kami bisa tetap menjaga prokes supaya keadaan bangsa ini dapat terus membaik. Tuhan juga sertai setiap orang yang bekerja, Tuhan yang pulihkan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mungkin mengalami kesulitan. Untuk yang sekolah online, Tuhan juga tolong di tengah segala keterbatasan sekolah online, Tuhan juga tolong supaya semua juga bisa dikerjakan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan kalau kami tetap bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Bahkan bagi gereja Tuhan, di tengah segala tantangan yang harus dihadapi untuk membuat program kegiatan, untuk membuat acara-acara yang diusahakan untuk membuat jemaat semakin dekat dengan Tuhan di masa ini. Tuhan terus berikan kreativitas serta setiap usaha yang dilakukan di tengah mungkin tantangan menghadapi masalah COVID ini dan juga mungkin tantangan untuk pengetahuan tentang digital dan sebagainya. Tuhan yang mau tolong supaya gereja-gereja juga bisa mengambil tindakan yang tepat di masa ini. Terima kasih Bapak. Tuhan juga tahu setiap isi hati kami. Mungkin doa-doa yang kami belum bisa katakan. Tuhan mengenal setiap kami, Tuhan tahu. Bila kami hanya terus mau dekat dengan Tuhan.
bergaul karib dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan kita telah selesai, teruslah bergaul karib dengan Tuhan. Tekunlah berdoa, tapi bukan memaksa Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan, kita akan bisa melihat Tuhan berikan jawaban yang terbaik, jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Tuhan Yesus memberkati.